Martial Universe. Bab 66. Judul, Bab Spiritual Movement. Duduk di atas kuda, Lindong tanpa sadar menghela napas lega ketika melihat kastel akhirnya muncul pada jarak pandangnya. Meski perampok tidak terlalu merajalela di rute dari kota Qingyang menuju kota Yan, namun penjahat masih bisa ditemukan di sana-sini. Dia sudah sering mendengar cerita pedagang yang dirampok. Untungnya, karena mereka mengerahkan banyak pasukan kali ini, mereka tidak menemui banyak masalah. Kembali dengan hasil besar, suara sorak-sorai dan tepuk tangan mulai terdengar di kastel. Lindong melompat turun dari kuda dan tersenyum pada sosok merah yang menerjang padanya. Sosok merah itu adalah api kecil. Hewan itu mengusapkan kepalanya pada Lindong sambil mendengkur rendah. Lindong tersenyum dan mengusap kepala api kecil. Kemudian, dia mengalihkan pandangan pada King Tan yang berjalan menghampirinya. Dari pengawalnya, dia mengambil kalung mirip kristal dan berkata, "Hadiah untukmu." "Terima kasih Kak Lindong." Mendapatkan hadiah tak terduga itu, sang gadis memekik senang, kemudian menerima kalungnya dan berterima kasih pada kakaknya. "Hahaha, ini sudah malam. Ayo semuanya kembali dan istirahat." Di satu sisi, Lin Zentian tersenyum dan melambaikan tangan untuk membubarkan kawalan. Lindong terkekeh lalu kembali pulang. Di perjalanan pulang, dia bercerita macam-macam perbedaan dan keanehan kota Yan pada gadis di sampingnya. Gadis itu terkadang membalas dengan nada semangat. Cahaya remang menerangi ruangan yang bersih dan rapi. Lindong duduk di atas kasur sambil memejamkan mata. Secara bersamaan, dia berlatih seni King Yuan, menyebabkan Yuan Power di antara langit dan bumi muncul dalam bentuk gelombang. Aliran Yuan Power mulai meresap melewati meridian dalam yang terbuka, sebelum mereka terserap ke dalam tubuh. Latihan yang sunyi itu berlangsung sekitar 1 jam sebelum akhirnya Lindong membuka mata. Pemuda itu mengambil botol yang terbuat dari batu giok dari dalam tas Qian Kun. Di dalam botol itu terdapat 5 pil ramuan berwarna merah cerah, pil Yang Yuan. Kali ini, keluarga Lin berhasil menjual 300 batu Yang Yuan dan ditukar dengan 32 pil Yang Yuan. Di bawah arahan Lin Zentian, Lindong diberikan 5 pil. Bagaimanapun, Lindonglah yang menemukan tambang. Lagi pula, tidak ada satupun yang protes. Sisa pil Yang Yuan dibagi pada Lin Zentian, Lin Xiao, Lin Mang, dan Lin Ken. Keempatnya ada di tingkat Heavenly Yuan. Karena itu, pil Yang Yuan sangat efektif untuk mereka. Jika mereka meminum pil itu secara rutin, pasti akan meningkatkan kecepatan latihannya dengan signifikan. Tentu saja, beberapa anggota generasi muda di keluarga Lin pun mendapatkan beberapa pil Yang Yuan. Contohnya, Lin Xia dan Lin Hong, keduanya masing-masing mendapatkan 1 pil Yang Yuan. Keluarga Lin yang sekarang mulai berkembang menjadi kuat karena keberadaan tambang batu. Dulu, tidak ada yang berpikir akan memberikan 1 pil Yang Yuan pada generasi muda. Kualitas pil Yang Yuan ini tidak bisa dibandingkan dengan pil yang dibentuk oleh batu talisman. Lindong mengotak-atik pil Yang Yuan sembari sedikit mengernyitkan alis. Dia lantas mengeluarkan pil Yang Yuan terakhir dari batu talisman. Sambil membandingkan 2 pil di tangannya, perbedaan rupa dan kecerahannya terlihat jelas. Katanya untuk mengubah batu Yang Yuan menjadi pil Yang Yuan, dibutuhkan seseorang yang ada di tingkat Yuan dan. Tapi, beberapa fraksi besar menemukan bahwa mereka dapat menggunakan larik simbol sebagai katalis untuk mempermudah pembuatan pil Yang Yuan. Tentu saja, pil yang dihasilkan memiliki kualitas lebih rendah. Pil Yang Yuan ini pasti dibuat dengan cara seperti itu. Lindong menggulirkan pil Yang Yuan di antara kedua jarinya sambil berbisik pada diri sendiri. Memikirkan tentang larik simbol, sebuah bayangan muncul di kepala Lindong. Dia segera mengambil buku panduan, yang diberikan oleh patua berbaju abu-abu hari ini, dari dalam tas Qian Kun. Bab Spiritual Movement, nama buku panduan itu terdengar hebat. Namun, setelah Lindong membolak-balik halamannya, dia sadar jika itu hanyalah bab untuk melatih sumber energi, sejenis dengan Yuan Power Mental Energy. Tampaknya hanya 3 bab awal yang ada di dalam buku ini. Walau begitu, buku panduan singkat ini sangat berharga, dan dia tidak pernah menyangka patua itu akan memberinya benda berharga di pertemuan pertama. Biasanya, Seal Master adalah praktisi yang menggunakan metode berbeda untuk mengerahkan Yuan Power. Metode tersebut membutuhkan mental energi untuk menggerakkan Yuan Power. Tentu saja, bab Spiritual Movement ini digunakan untuk mengembangkan mental energi.
Lindong membolak-balik halaman bab spiritual movement dengan penuh perhatian. Setelah lama memperhatikan, dia mulai mengangguk pelan. Intinya, instruksi yang tertulis di buku panduan tersebut rumit dan ambigu. Namun, entah mengapa, Lindong mampu memahaminya dengan cepat. Sensasi itu seolah dia memiliki bakat alami untuk berlatih ilmu ini. Penemuan tersebut membuat Lindong cukup terkejut. Dia bisa merasakan jika bakat seperti ini mungkin merupakan sesuatu yang menyertainya sejak lahir, bukan sesuatu yang diberikan padanya karena faktor luar. Ini adalah bakat yang merupakan bagian dirinya, tapi tidak pernah diketahui hingga saat ini. Lindong menyimpan bab spiritual movement di tas Qian Kunnya dengan hati-hati. Dia sempat ragu beberapa sebelum perlahan memejamkan mata, mengarahkan kelima panca inderanya menuju langit. Mata ke hidung, hidung dengan jantung. Jiwa dibagi menjadi yin dan yang. Spiritual movement dimulai dari kehidupan. Ketika Lindong mulai mengulang-ulang mantra misterius di dalam hati, jiwanya mulai memadat. Seperti patung, dia terus berada dalam keadaan seperti itu selama nyaris setengah jam, sebelum mental energinya tiba-tiba berubah menyilaukan. Sedikit demi sedikit, mental energi mulai merembes keluar dari kepalanya dan perlahan berpencar dengan sendirinya. Saat mental energi perlahan menyebar, meski mata Lindong terpejam erat, dia bisa melihat jelas tatanan kamarnya. Lalu, penglihatannya sekali lagi meluas, dan dia menemukan mental energi tanpa bentuk sedang melayang di langit. Setiap pergerakan di dalam, nyaris, separuh kastel bisa terlihat jelas dalam kepalanya. Mental energi bisa menembus seluruh permukaan. Kebanyakan orang bahkan tidak sadar akan keberadaan mental energi yang tak memiliki bentuk. Karena itu, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui jika tindakan mereka sedang diperhatikan sekarang. Pemandangan ajaib itu benar-benar baru dan merupakan pengalaman luar biasa bagi Lindong. Dibandingkan dengan Yuan Power, mental energi sukar dilihat seperti kabut. Namun, bentuk energi tersebut benar-benar ada. Lin Zentian duduk tenang di salah satu ruangan di kastel. Sementara itu, aliran Yuan Power terus mengalir di tubuhnya. Hanya saja, dia tidak terus duduk tenang dalam waktu yang lama. Kedua matanya tiba-tiba terbuka. Dengan tatapan kejam, dia melihat pada udara di depannya dan berteriak dengan suara serak. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi kenapa kau memata-matai keluarga Lin?" Setelah berteriak, sebuah Yuan Power yang kuat tiba-tiba mengombak. Yuan Power-nya menyembur keluar dari tubuh, lalu bertabrakan keras dengan udara di depannya. Brak! Setelah tabrakan tanpa wujud, gema yang sangat pelan terdengar sebelum sesuatu itu kembali pada kehampaan. Di titik ini, tatapan serius muncul di wajah Lin Zentian. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya merupakan mental energi milik Seal Master. Namun, sejak kapan keluarga Lin menyinggung seorang Seal Master? Mungkinkah orang itu dikirim oleh keluarga Lei? Seiring ekspresi Lin Zentian yang menggelap, di ruangan lain yang jauh darinya, mata Lindong tiba-tiba terbuka. Walau wajahnya pucat, tatapan senang dan gembira menari-nari di matanya.